Bab 29. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Dokter tengah memeriksa keadaan Asril, untung saja saya memiliki kenalan yang merupakan seorang dokter. Jadi, tak perlu menunggu pagi untuk memanggilnya. Dengan perasaan khawatir, saya menatap dokter wanita itu dengan cemas. Zain hanya bisa memandang apa yang sedang dokter itu tengah lakukan, ia juga turut cemas dengan keadaan Asril. "Bagaimana? Apa putraku baik-baik saja?" tanya saya setelah dokter itu menyelesaikan pekerjaannya. "Seharian ini, apa yang putra Anda lakukan?" tanya dokter itu pada saya. "Dia berenang dan belajar seperti biasa, hanya itu saja," terang saya. Dokter itu menganggukkan kepalanya, mungkin saja karena kelamaan berendam, tubuhnya sedang tidak fit dan menyebabkan ia demam malam ini. "Wajar saja, yang penting suhunya tidak lebih dari 38. terangnya. "Jadi, putra saya enggak apa-apa kan dok? Atau, perlu dibawa ke rumah sakit?" Wajar saja saya khawatir, Asril jarang sekali sakit seperti ini. Dia takut, ada yang tidak beres dengan tubuh putranya itu. "Nona Sea, Anda tidak perlu khawatir. Putra Anda baik-baik saja. Besok pagi demamnya pasti akan turun. Saya berikan antibiotik dan obat minum, kalau besok siang belum turun juga saya akan kembali." Dokter itu menuliskan resep obat di sebuah kertas. Lalu, ia memberikannya pada saya. "Anda bisa membeli obat itu di apotek. Kalau begitu, saya pamit kembali." Zain mengantarkan dokter itu keluar, meninggalkan saya yang kembali duduk di tepi ranjang seraya membenarkan selimut Asril. Dedi, gumaman Asril membuat saya terdiam, wanita itu mencoba untuk mempertegas pendengarannya. "Dedi." Saya terkesiap, ia menegakkan tubuhnya dan menatap wajah putranya yang terlihat pucat. Hati ibu mana yang tak sakit melihat putranya terbaring sakit seperti ini seraya bergumam nama sang Dedi. "Sea, mana resep obatnya? Biar aku pergi ke apotek sekarang," pinta Zain setelah kembali mengantar dokter tadi. Sea memberikan resep itu, tatapannya terlihat datar. La memandang ke arah Zain yang sedang membaca resep obat yang dokter berikan. Bibir Sea terasa keluh untuk bicara. Namun, dia merasa harus membicarakan ini pada Zain. Asril sepertinya merindukan dadinya. Perkataan Sea membuat Zain terdiam, mulutnya seakan terkunci rapat. "Zain, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau pria itu ke sini dan bertemu dengan putraku. Tapi Asril, dia membutuhkan dedinya. Aku harus apa?" Sea gelisah, wanita itu menundukkan kepalanya dengan tatapan lesu. Zain tak tahu harus apa, dia memandang ke arah Asril yang masih memejamkan matanya. Sementara Kai, anak itu sengaja dibiarkan tidur terpisah agar tidak turut demam seperti abangnya. Untungnya, tak ada drama yang anak itu lakukan. "Di mana alamatnya? Biar aku jemput saja untuk datang melihat Asril." "Apa kamu tega melihat putramu terus memanggil dadinya?" Zain mencoba untuk mengontrol hatinya sebenarnya, ia merasa tak rela melihat mantan suami istrinya datang ke rumah ini. Namun, melihat kondisi Asril saat ini membuat Zain tidak tega. "Jangan. Besok juga Asril akan sembuh, pria itu tak memiliki peran apapun dalam kehidupan putraku. Aku tidak mau berurusan dengan dia lagi." Tolak Sea. Zain menghela nafas pelan. "Sea, urusanmu dengan mantan suamimu telah selesai. Tapi dengan Asril belum. Ada namanya mantan suami, atau mantan istri. Tapi tidak mantan anak. Apa kamu tidak kasihan melihat Asril terus bergumam seperti itu?" Perkataan Zain, seolah menamparkan Sea. "Benar, tak ada namanya mantan anak. Asril masih berhak bertemu dengan dedi kandungnya bukan? Baiklah,
Aku akan memintanya datang. Tapi, apa kamu tidak masalah? Tanya Sea seraya menatap lekat suami kecilnya itu. Zain menganggukkan kepalanya pelan, bibirnya mencoba untuk menunjukkan senyuman tipis walaupun terpaksa. Tentu saja. Kalau begitu, aku akan pergi ke apotek dulu. Kamu bisa menghubungi mantan suamimu itu untuk datang menemui Asril. Zain melangkah keluar, meninggalkan Sea yang memainkan ponselnya dan menghubungi mantan suaminya. Sementara itu, Zain terdiam di motornya. Ia menghela nafas berat dan mengusap wajahnya dengan gusar. Ayolah, dia hanya butuh dedi kandungnya. Kamu hanya dedi sambungnya saja, sebenarnya tak pantas juga disebut seorang dedi. Kamu menikahi ibunya saja hanya demi uang, awalnya. Tapi, mau bagaimana lagi? Sudah terikat dengan tanda tangan. Gumam Zain mencoba menyalahkan dirinya sendiri. Pria itu pun tak larut dalam kegundahannya, ia segera melajukan motornya pergi ke apotek untuk menebus obat Asril. Zain mencari apotek yang buka, ia sedikit kesulitan menemukannya di tengah malam seperti ini. Salahnya, ia tak membawa ponsel. Jadi, Zain tak bisa mencari di mana apotek yang masih buka. Sekarang, ia hanya bisa mengandalkan instingnya dan ingatannya tentang letak apotek yang pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu membawa motornya dengan kecepatan sedang, seraya matanya menelusuri toko-toko yang tutup sepanjang jalan. Kali saja, ada apotek yang terhimpit di antara para toko yang tutup itu. Saking seriusnya Zain mencari apotek, dirinya tak sadar ada sebuah lubang yang besar berada tepat di hadapannya. Mungkin aja ada di... Gubrak. Zain jatuh dari motornya, sementara motornya miliknya terseret hingga menabrak sebuah pembatas jalan. Pria itu memegangi tangannya yang terasa sakit karena tergores aspal. Ia mencoba untuk bangun, ia bahkan tak tahu lagi di mana keberadaan sendalnya yang hilang sebelah. Aus, apes banget malam ini. Si mantannya Sea datang, nih motor jatuh, dapat luka lagi. Apes sekali lagi dapat piring dah. Sandal juga mana lagi satunya. Gerutu Zain seraya membangunkan motornya. Saat motor itu berhasil tegak, tiba-tiba tatapan Zain menangkap ke arah sebuah apotek yang bertuliskan 24 jam. Melihat itu, pria tampan itu tersenyum lebar. Sejenak, ia melupakan rasa sakitnya dan segera menaiki motornya dan membawanya menuju apotek yang ada di seberang jalan. Untungnya, motor Zain tak mengalami kerusakan mesin. Hanya bodinya saja yang lecet dan spionnya yang patah. Setelah sampai di apotek tujuan, pria itu langsung memarkirkan motornya dan berniat masuk ke dalam apotek tersebut. Sayangnya, pintunya terkunci. Penjaga apotek yang melihat keberadaan Zain segera mendekatinya. "Mas, kok dikunci pintunya?" Kesal Zain, ia sudah sakit-sakitan seperti ini malah pintunya dikunci. "Maaf mas, jam malam hanya bisa transaksi di luar pintu. Ada yang bisa kami bantu?" seru seorang pria yang bertugas sebagai apoteker itu. Zain mencoba menahan kekesalannya, ia mengeluarkan sebuah kertas dari dalam saku celananya dan memberikannya pada apoteker itu lewat sebuah kotak yang ada di sebelah pintu. Sepertinya, kotak itu dibuat khusus untuk para pelanggan yang datang malam di jam segini. "Masnya habis kecelakaan?" tanya apoteker itu ketika melihat tangan Zain yang penuh dengan goresan. Bahkan, luka itu berdarah. "Enggak, habis ngamen tadi saya di lampu merah," sahut Zain yang sudah malah berbasa-basi. Pengamen ya?" cicit apoteker itu seraya menatap wajah tampan Zain. "Buruan. Saya dari tadi cari-cari nih apotek dan ketemu pas sesudah saya jatuh. Sekarang, masnya masih nanya tentang keadaan saya." Zain berteriak kesal, membuat pria yang bekerja sebagai apoteker itu terkejut. "Sensi amat,
Kayak abis diputusin aja. Lirihnya dan bergegas mengambilkan obat yang Zain pinta. Bab 30. Zain pulang dalam keadaan tubuhnya yang banyak sekali luka akibat jatuh dari motor tadi. Bodyguard yang melihat kedatangan Zain dalam kondisi seperti itu tentu saja panik. Zain hanya mengatakan jika dirinya tidak apa-apa, ia meminta tolong pada bodyguard itu untuk memasukkan motornya ke dalam garasi. Bibi. Zain memanggil pembantu yang tak sengaja lewat di hadapannya. Loh, Tuan Zain. Tangannya kenapa? Itu lagi, kok sobek gitu celananya? Tanya wanita parubaya itu dengan panik. Enggak apa-apa, Bi. Saya minta tolong, kasihkan ini ke istri saya. Bilang, saya langsung ke kamar istirahat gitu. Zain menyerahkan plastik obat pada bibi pembantu. Tapi, Tuan gak apa-apa. Bibi bawain obat ya. Zain menggeleng, ia langsung menolak dengan sopan. Karena tak bisa berdebat lagi, akhirnya Zain memilih untuk langsung pergi ke kamarnya. Sementara itu, pembantu tersebut datang menemui Sea. Ia menyerahkan obat yang tadi Zain berikan padanya. Dengan bingung, Sea menerimanya. Tak biasanya suami kecilnya itu meminta diwakilkan. Apa? Karena Zain pikir ada mantan suaminya di sini. Bi, titip Asril sebentar ya. Saya ke kamar dulu. Pamit Sea, meninggalkan putranya bersama dengan bibi pembantu yang sudah lama bekerja dengannya. Sesampainya di kamar, Sea melihat Zain yang sudah masuk ke dalam selimut. Bahkan, lampu kamar mereka pria itu matikan. Segera Sea menyalakan lampu dan berjalan menghampiri ranjang untuk memastikan apakah pria itu tertidur atau enggak. Melihat Zain yang memejamkan matanya, tanpa disangka Sea langsung menarik selimut yang mana membuat pria tampan itu langsung membuka mata dengan lebar. Sia, pekik Zain. Sea tersentak kaget, saat melihat lengan Zain yang penuh dengan luka goresan. Dirinya tadi hanya memastikan, apakah Zain sudah tidur ataukah hanya berpura-pura saja. Ternyata, pria itu menyembunyikan sesuatu darinya. Kamu abis jatuh? Tanya Sea dengan khawatir, ia segera duduk di tepi ranjang dan berniat meraih lengan Zain. Sayangnya, suaminya itu justru menjauh seraya menutup lengannya. Tidak apa, hanya luka ringan saja. Tadi, aku cari apotek kemana-mana. Karena jalanan sangat gelap, dan aku juga kurang fokus, jadi jatuh. Tapi gak apa-apa kok, ini hanya luka lecet biasa. Untungnya, masih ada apotek yang buka. Seru Zain dengan memalingkan pandangannya. Sea terenyuh, wanita itu menatap Zain dengan tatapan sendu. Ia tak menyangka jika suami kecilnya terluka demi mendapatkan obat untuk putranya. Asril adalah anak sambungnya, tetapi pengorbanan Zain seperti ini seakan Asril adalah anak kandungnya. Zain, bagaimana? Apa mantan suamimu bisa datang? Tanya Zain yang mengalihkan pertanyaan sang istri. Nomorku sepertinya diblokir oleh Felix, jadi aku tidak bisa menelponnya. Jawaban Sea membuat Zain membulatkan matanya. Mantanmu lebih jahat daripada bapaknya kucing. Kau tahu, bapak kucing hanya sibuk membuatnya saja, tapi merawatnya tidak mau. Bisa-bisanya dulu kamu menikahi pria sepertinya. Kenapa kamu tidak tunggu aku dewasa saja dulu? Seru Zain dengan kesal. Sea tersenyum, rasa sedihnya sedikit berkurang karena gurauan pria itu. Yah, tadi Sea mencoba menghubungi mantan suaminya. Sayangnya, nomornya ternyata sudah diblokir oleh pria itu entah karena apa. Ke rumahnya pun, tak memungkinkan. Sebab, Sea pastinya akan ribut dengan istri Felix itu. Biar aku obati yah lukanya. Tawar Sea. Enggak usah. Aku bisa mengobatinya sendiri, kamu fokus aja dengan Asril. Tolak Zain kesekian kalinya. Sea tak menurut, wanita itu melakukan apa yang ia inginkan.
Dia mengambil kotak P3K dan membawanya mendekat pada sang suami. Zain yang melihatnya hanya menghela nafas berat, ia menatap wanita cantik yang tengah fokus menuangkan pembersih luka di sebuah kapas. Sea, sudah ku bilang jangan. Sea menekan kapas itu di atas luka Zain, ia membiarkan suaminya berteriak kesakitan seraya menutup mulutnya. Ia lalu menuangkan obat merah di lengan dan juga pergelangan kaki pria itu. Zain berusaha untuk menahan sakitnya, tapi lukanya terlalu perih hingga membuatnya berteriak. Sudah Hicks. Jangan lagi, itu terlalu sakit Hicks. Sea terdiam, ia lalu mengangkat pandangannya menatap ke arah Zain yang menangis. Menangis. Ya, Zain menangis. Sea yang melihatnya tentu saja melongo. Zain, apa kamu tidak bisa menahan sakitnya sebentar saja? Heran Sea. Terlalu sakit, sangat perih. Kau tahu. Omel Zain seraya sesenggukan. Sea menghela nafas kasar, dia kembali menatap luka Zain dan memandangnya dengan tatapan sendu. Maaf, gara-gara membeli obat untuk Asril kamu sampai seperti ini. Padahal, ayah kandungnya saja tidak memperdulikannya. Tapi kamu hanya sekedar ayah sambungnya tapi rela mendapatkan kesakitan ini. Zain menghentikan sesenggukannya, ia memandang wanita cantik yang sedang menunduk dalam itu. Entah dorongan dari mana, Zain meraih dagu si A dan menjepitnya lembut. Lalu, ia sedikit mengangkat dagu wanita itu agar menatapnya. Tatapan keduanya bertemu, tatapan mereka seakan ada makna yang tersirat darinya. Jangan mengatakan itu lagi, aku sakit mendengarnya. Seolah, kamu tak mengizinkanku menganggap putramu sebagai anak kandungku sendiri. Izinkan aku, untuk membahagiakan kalian. Lirih Zain. Entah dorongan dari mana, keduanya saling mendekatkan wajah. Bibir mereka bertemu dan saling meresapi perasaan masing-masing. Tak lama, Zain menjauhkan wajahnya. Ia menempelkan keningnya pada kening Sea. Deru nafas keduanya saling menerpa wajah mereka masing-masing. Aku memang tidak punya apa-apa, tapi aku sedang berusaha mengisi penuh hatiku dengan namamu, Sea. Di depan mata bilangnya teman biaca, tapi di belakang akcinya lual biaca. Aduh, dacal Cioma, pelit kali ngaci cuman 10 lebu doang, kai bersenandung ria seraya menggerutu pelan. Uang tuh ditabung. Katanya mau beli keju nyengir, ditabung makanya. Seru Daisy saat melewati cucunya itu. Kai mengerucutkan bibirnya kesal, ini juga mau ditabung kok. Oma tuh cenci aja Keljana. Anak itu meraih celengan miliknya yang belum terisi apapun. Lalu, ia beranjak keluar kamarnya menuju teras. Ia akan bermain di teras dengan celengannya yang berbentuk mobil itu. Cemangat ngumpulin uang, bial bika beli keju. Nanti minta momni, katanya becok. Becok telus, campe gajah bika telbang kata Oma. Kai mendudukkan dirinya di teras, anak itu memasukkan uangnya ke dalam celengan miliknya dan memeluk benda itu dengan erat. Nanti tel kumpulna uang, Kai mau. Ting, 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 burjo, burjo. Buburnya si Tejo. Senyuman Kai luntur, raut wajahnya berubah pias. Ia segera berdiri dan melihat ke arah pagar dengan tatapan yang laik. Eke ada bubul ayam abang Tejo, ndak ada uang lagi kayak ini. Tatapan matanya turun ke arah celengan mobil miliknya. Bialinlah. Becok minta momni lagi. Kai membuka pintu mobil celengannya. Ia lalu mengambil uang 10.000 miliknya dan berlari ke arah pagar untuk menghadang penjual bubur ayam itu. Abang, beli, bulyo.